Bunga persik merah di kedua sisi sungai, tak terduga dan datang bersama angin. 30 tahun untuk mengejar mimpi lama, hanya untuk mendapatkan secangkir anggur dalam piala emas. Musik sitar berhenti. Kemudian, pemuda yang memainkan sitar mengemasnya dan menyampirkannya di punggungnya. Saat pemuda ini melihat pantulan bunga persik di kedua sisi sungai, dia bergumam, sudah waktunya memasuki kota. Orang-orang yang seharusnya datang semuanya sudah ada di sini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat perahu bergerak di sepanjang sungai, kecepatannya melambat. Suara dari belakang perlahan menghilang. Xiao Chen menatap Cui pemabuk dengan agak penasaran dan bertanya dengan lembut, "Senior, apakah kamu kenal kakek tujuh?" Cui pemabuk tersenyum sebelum mendesah, "Aku menunggunya selama 30 tahun di tembok bunga persik ini. Sepertinya dia masih belum bisa melupakan masa lalu. Dia benar-benar tidak akan datang lagi." Telur besi bertanya dengan kaget, "Paman, apa yang dialami Paman Tujuh saat itu? Mengapa dia tidak pernah kembali ke kota bunga persik?" Xiao Chen merasa ini sedikit aneh. Mungkinkah ada alasan lain mengapa dia tidak datang ke kota bunga persik, selain karena mata air dingin Yin mengering? Pemabuk Cui menatap keduanya dengan ekspresi mengenang. "Aku bertemu kakek tujuhmu 50 tahun yang lalu. Pertama kali dia datang ke kota bunga persik, dia naik perahuku. Orang yang hebat. Dia memberiku secangkir api liar dan hampir membuatku terlihat buruk di depan semua orang. Kalian berdua mungkin tidak tahu ini. Saat itu, ketika si tua tujuh baru saja datang ke kota bunga persik, ketenarannya telah menyebar kemana-mana. 7 sekte besar ingin mengundangnya, untuk membesarkannya. Namun, dia menolak untuk pergi. Harga dirinya akhirnya menyinggung banyak orang. Meskipun demikian, aliran orang yang tak ada habisnya masih datang untuk meminta anggurnya setiap kali dia datang. Namun, telur besi merasa agak tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka kakek tujuh yang tampaknya biasa-biasa saja di desa itu memiliki cerita seperti itu. Xiao Chen tidak merasa terlalu terkejut. Sejak pertama kali dia melihat kakek tujuh, dia tahu bahwa kakek tujuh adalah seseorang yang telah melihat dunia. Cara bicara kakek tujuh tidak seperti orang biasa. Sejak awal, Xiao Chen telah mempertahankan rasa hormat tertentu padanya. Telur besi bertanya dengan cemas, "Namun, apa?" Pemabuk Cui menghela nafas dan berkata, "Selama festival anggur 30 tahun yang lalu, setelah si tua tujuh akhirnya menyeduh Waning Moon, dia memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur dan mendapatkan janji dari penguasa kota Peach Blossom City. Itu adalah mimpi yang telah dia perjuangkan dengan keras. Namun, dia kalah dari seseorang selama kontes Raja Anggur itu. Itu adalah kekalahan yang menyedihkan, kekalahan yang sangat menyedihkan. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Kejadian di dunia ini sungguh menarik. Aku menunggu selama 30 tahun, tetapi dia tak kunjung datang. Namun, aku bertemu keluarganya. Bukan kebetulan kau bertemu denganku." Memang, keduanya belum pernah mendengar tentang Drunkard Cui sebelum mereka tiba di sini. Mereka tidak tahu tentang masa lalu kakek tujuh yang gemilang di kota bunga persik. Lebih jauh lagi, ada persahabatan dekat kakek tujuh dengan lelaki tua berjas hujan anyaman ini. Drunkard Cui tidak pernah mengantar siapapun selama 30 tahun untuk menunggu satu orang, bahkan sampai mendapat aib. Persahabatan seperti itu tidak mudah terbentuk. Kakek tujuh tidak meninggalkan instruksi khusus, tetapi keduanya anehnya berakhir di kapal Drunkard Cui. Pertemuan ini hanya bisa dikatakan telah ditakdirkan. Secangkir anggur ini mengakhiri persahabatan kedua lelaki tua itu. "Siapa yang mengalahkan kakek tujuh?" tanya Xiao Chen. Drunkard Cui menjawab, "Liu Yuanfei. Dia sekarang adalah pembuat bir istana kerajaan di Kekaisaran Singa Pemburu di wilayah timur. Dia dikenal sebagai guru besar Yuanfei, itu semua karena kekeras-kepalaan Old Seven, menolak untuk bergabung dengan sekte atau menerima sumber daya dari sebuah kekaisaran. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi." Kata-kata Drunkard Cui tidak memberikan apapun, tetapi Xiao Chen dapat menebaknya secara kasar. Yang disebut guru besar Yuanfei ini jelas tidak mengalahkan kakek Seven dengan cara yang sederhana. Orang itu pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan, karenanya, kakek Seven tidak lagi datang ke kota bunga persik. Kakek Seven bahkan mungkin telah dianiaya. "Senior Cui, Anda benar-benar mengangkut seseorang.
Tepat pada saat ini, sebuah kapal benteng yang megah dengan naga dan burung phoenix yang diukir di atasnya lewat di langit. Spanduknya berkibar berisik tertiup angin. Seorang pemuda berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya di haluan kapal. Ketika dia melihat Drunkard Cui, dia merasa sangat terkejut. Ada kerumunan wanita muda di kapal benteng, tawa riang mereka memenuhi geladak yang ramai. Drunkard Cui melirik, lalu mengabaikan mereka, fokus mengemudikan kapal. Senior Cui, apakah Anda ingin datang dan mengobrol? Saya sudah menyiapkan anggur berkualitas yang pasti tidak akan mengecewakan senior. Pemuda itu mengenakan jubah bersulam dan memiliki aura yang luar biasa. Selain itu, dia sebenarnya adalah tokoh berdaulat. Namun, orang ini masih menunjukkan sikap yang sangat sopan kepada pemabuk Cui. Saya tidak tertarik. Pemabuk Cui melambaikan tangannya, dengan tegas menolak undangan tersebut. Haha, maaf telah menyela, kalau begitu. Pemuda itu sedikit mengernyit saat dia menatap Xiao Chen. Pandangan sinis melintas di matanya. Anggur apa yang digunakan orang ini untuk menggerakkan senior Cui? Bisakah itu merusak rencanaku? Kapal benteng itu bergerak sangat cepat. Segera, kapal itu menghilang dari pandangan kapal. Terkejut, telur besi bertanya, siapa itu? Tidak kusangka dia begitu sombong membawa kapal bentengnya. Berbagai perahu kecil dari kota bunga persik memenuhi sungai yang jernih. Kapal yang tinggi, megah, dan mewah itu tampak sangat menarik perhatian saat tiba-tiba muncul. Pemabuk Cui menjawab dengan acuh tak acuh, orang itu adalah Ye Han, pewaris sejati terkuat dari Glacial Mountain Manor, sekte peringkat 7 di wilayah timur. Dia baru saja diberi sedikit muka karena sektenya. Ini adalah festival anggur 100 tahun yang langka. Selalu ada beberapa orang yang tidak biasa datang untuk bergabung dalam perayaan. Setelah melihat lebih banyak dari ini, itu tidak akan aneh lagi. Di akhir perjalanan, Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud pemabuk Cui dengan, setelah melihat lebih banyak dari ini, itu tidak akan aneh lagi. Bukan hanya sekte dan kekaisaran peringkat 7 di wilayah timur dan utara yang mengirim perwakilan. Bahkan faksi Dao Iblis dari dinasti Suewu yang jauh datang untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Ketenaran festival anggur bunga persik ini benar-benar menyebar jauh dan luas. Yang lebih mengejutkan Xiao Chen dan telur besi adalah ketika kapal benteng dari berbagai faksi besar muncul, mereka sangat terkejut ketika melihat Cui pemabuk. Ketika mereka mengundang Cui pemabuk untuk naik, Cui pemabuk menolak semuanya. Hal ini membuat Xiao Chen merasa bingung dan curiga. Apa latar belakang orang tua ini? 1 jam kemudian, sungai membawa perahu melewati serangkaian gerbang kota. Kemudian, pemandangan di hadapan semua orang melebar secara signifikan. Sebuah kota kuno dan bersemangat secara ajaib muncul di hadapan Xiao Chen dan telur besi. Sebelum ini, mereka sama sekali tidak merasakan apa-apa. Memikirkan bahwa ada kota yang begitu luas dan megah di balik hutan persik. Xiao Chen bertanya-tanya formasi apa yang menyembunyikan kota ini dengan cara yang begitu menakjubkan. Ketika seseorang mengikuti arus dan memasuki kota, kota itu tampak seperti tiba-tiba muncul. Masuklah, kalau begitu. Festival anggur akan dimulai dalam beberapa hari. Kalian berdua dapat berkeliaran dengan bebas. Kalian juga dapat menjual anggur kalian di sini. Kota ini seharusnya sangat ramai selama beberapa hari ini. Itu benar. Cui pemabuk memikirkan sesuatu, lalu berkata, berikan aku sebotol Waning Moon. Aku akan mendaftarkanmu untuk kontes Raja Anggur. Kau harus mencobanya. Xiao Chen sudah tahu bahwa semua tukang perahu adalah penilai anggur yang dikirim oleh kediaman tuan kota. Mengangkut orang setelah mencicipi anggur, ini adalah proses menilai anggur yang baik dan mengajukan aplikasi untuk kontes Raja Anggur. Tentu saja, sekte peringkat 7 tidak harus melalui semua kesulitan itu. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur secara langsung. Setelah Xiao Chen menyerahkan sebotol Waning Moon, dia berpamitan dengan lelaki tua itu. Keduanya turun dan secara resmi memasuki kota bunga persik. Kota itu sangat sibuk dan ramai, pemandangan yang mempesona yang membuat mata orang-orang terbelalak. Kedai-kedai minuman memenuhi tempat itu. Aroma anggur meresap ke udara. Seseorang bisa secara tidak sengaja mabuk hanya dengan bernapas. Setelah telur besi memasuki kota, dia menjadi sangat bersemangat. Saat dia melihat sekeliling, dia merasa terkejut.
Ini semua adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Xiao Chen merasa sama bersemangatnya. Keduanya dengan santai menjelajahi kota, sesekali berhenti dan mengagumi hal-hal aneh yang baru. Putri Suci Wangi Surgawi keluar. Semuanya, cepat, lihat. Dia keluar lagi. Mungkinkah tidak ada yang bisa menilai anggur yang dibawa Putri Suci Wangi Surgawi? Cepatlah, cepatlah. Jika kita terlambat, dia mungkin tidak akan muncul lagi. Tiba-tiba, orang-orang di jalan, tempat Xiao Chen berada, dengan panik bergegas ke timur. Telur besi berkata dengan bersemangat, "Kakak Xiao, Putri Suci Wangi Surgawi sebenarnya juga ada di sini." Tanah Suci Wangi Surgawi. Xiao Chen memikirkannya dan teringat saat bertemu dengan sekelompok murid Wangi Surgawi saat pertama kali tiba di Laut Desolate. Saat itu, wanita yang meniup seruling memberinya sebotol pil obat saat melihat Xiao Chen terkena revolusi rasa 1000. Ayo kita ke sana dan lihat. Xiao Chen tetap tenang saat dia menuntun telur besi, mengikuti kerumunan. Kerumunan berkumpul di sebuah kediaman di timur. Tempat itu penuh sesak dengan orang. Xiao Chen harus berusaha keras sebelum dia bisa masuk. Beberapa murid Wangi Surgawi yang anggun dan seperti peri, yang tampak cantik, memancarkan aura yang luar biasa, berdiri di belakang meja giok putih di depan kediaman. Nona muda kita menemukan sebotol anggur berkualitas setengah tahun yang lalu dan sangat menyukainya. Sayangnya, dia tidak tahu namanya. Semua pembuat bir dan penilai yang dia temui tidak dapat mengidentifikasinya. Secara kebetulan, Festival Anggur Bunga Persik yang ke-100 sedang berlangsung. Semua orang yang menyukai anggur di Laut Desolate akan berkumpul di sini. Jika ada yang bisa memberi tahu kami tentang asal-usul anggur ini, nona muda kami akan memberikan hadiah besar, seorang murid Heavenly Fragrance mengumumkan sambil melihat sekeliling, menunjuk anggur di cangkir di atas meja. Jika seseorang dapat mengetahui asal-usul anggur ini, seseorang tidak hanya dapat bertemu dengan Putri Suci Heavenly Fragrance, tetapi seseorang juga dapat memperoleh hadiah besar. Tidak diragukan lagi, ini sangat menggoda. Kakak Xiao, apakah kamu ingin mencoba? Kakak Xiao, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Telur besi yang sangat bersemangat bertanya dengan bingung ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Chen. Saat Xiao Chen melihat anggur di dalam cangkir, dia tampak bingung. Mengapa anggur ini terlihat seperti Tousan Year Flame? Tousan Year Flame. Tousan Year Flame adalah anggur yang diseduh Mo Chen setelah mengubah resep yang tidak lengkap dari zaman abadi. Secara logika, anggur itu seharusnya tidak muncul di alam 1000 besar. Jika Tousan Year Flame muncul, hanya ada satu alasan, Mo Chen berada di alam 1000 besar. Xiao Chen menghitung tahun dan menyadari bahwa sudah hampir 8 tahun sejak dia meninggalkan alam Kunlun. Menurut kuda naga tua, Mo Chen memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Naga Biru. Mengingat kecerdasan dan bakat Mo Chen, dia seharusnya menjadi cukup kuat untuk memasuki Istana Naga Biru dan meninggalkan alam Kunlun dalam waktu 8 tahun. Ada faktor penting lainnya. Karena Venerate Sekte Teratai Hitam sudah meninggal, pembatasan yang diberlakukan di Jalan Kunlun seharusnya sudah tidak ada lagi. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, Mo Chen memiliki peluang yang sangat bagus untuk meninggalkan alam Kunlun. Namun, saat ini, dia harus memastikan bahwa anggur enak di atas meja giok putih itu memang Tousan Year Flame. Kakak Xiao, kamu baik-baik saja? Tanya telur besi dari sampingnya. Xiao Chen memulihkan ketenangannya sebelum mengangguk dan menjawab, aku baik-baik saja. Mari kita lanjutkan menonton. Salah satu murid Heavenly Fragrance yang cantik di belakang meja berkata dengan lembut, jika ada yang percaya diri di sini, kalian bisa datang dan melihat. Namun, aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, mereka yang maju harus membayar 100.000 Primeval Heavenly Pills. Jika kalian berhasil, Heavenly Fragrance akan membayar kalian kembali 200.000 Primeval Heavenly Pills. Namun, jika kalian gagal, kalian akan kehilangan 100.000 Primeval Heavenly Pills. Pembatasan seperti itu dimaksudkan untuk menghentikan sembarang orang maju untuk mencicipi anggur. Anggur itu sangat terbatas, dan mereka tidak mampu membiarkan semua orang mencicipinya. Saat kata-kata ini diucapkan, diskusi pun pecah. Namun, tidak ada yang melangkah maju. Ini benar-benar sulit. Kemarin, 3 keturunan klan bangsawan membawa penilai anggur mereka, dan tidak ada hasil pada akhirnya.
Tidak ada yang tahu anggur apa itu. Salah satu dari 3 keturunan klan bangsawan adalah pewaris sejati terkuat dari sekte penginapan surgawi. Tahun lalu, dia berhasil masuk ke kontes Raja Anggur, tetapi dia juga tidak tahu jawabannya. Sialan, apakah sesulit itu? Haha, kamu akan tahu apakah itu sulit atau tidak setelah kamu membayar pil surgawi purba. Benar-benar lelucon. Bahkan jika aku adalah keturunan klan bangsawan, 100.000 pil surgawi purba bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana aku berani maju? Banyak orang datang untuk menonton kegembiraan itu. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Tidak ada yang cukup bodoh. Anggur berkualitas macam apa yang belum pernah dilihat oleh tanah suci wangi surgawi sebelumnya. Heavenly Fragrance memiliki pembuat bir terbaik sejak awal. Ditambah dengan koneksi dari Putri Suci Heavenly Fragrance, mereka telah melihat semua jenis pembuat bir Grandmaster. Meski begitu, baik Heavenly Fragrance maupun orang-orang pada hari sebelumnya gagal menilai anggur ini. Jadi, semua orang tahu bahwa itu tidak sederhana. Tepat ketika murid Heavenly Fragrance yang sangat menawan itu tampaknya akan kecewa, seorang berpakaian putih berjalan keluar dari kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda ini, tolong bayar pil surgawi purba terlebih dahulu." Namun, bagaimana mungkin Xiao Chen memiliki pil surgawi purba? Dia sudah menghabiskan semuanya. Dia sekarang benar-benar bangkrut. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir anggur. Tuan muda bersikap terlalu kasar. Wanita cantik itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya memiliki rona putih bakung, tampak lembut dan halus. Saat dia meraih pergelangan tangan Xiao Chen, sepertinya dia sedang memetik bunga. Xiao Chen dengan lembut membalikkan pergelangan tangannya dan menghindari tangan wanita cantik itu, terus meraih cangkir anggur. Wanita cantik itu langsung merasa kesal. Tangannya yang seputih bunga lili terus bergerak, cahaya yang mengambang muncul, tampak seperti ratusan bunga yang mekar. Tangannya menari-nari seperti kupu-kupu, berkibar dan menyilaukan semua orang, tampaknya tak terduga. Tangan 100 bunga wangi surgawi. Para kultivator yang menyaksikan kegembiraan dari belakang terkejut ketika mereka mengenali teknik bela diri. Selain itu, mereka merasa terkejut bahwa seseorang berani bersikap begitu kasar di hadapan wangi surgawi, tidak takut dengan kemarahan orang banyak. Ketika Xiao Chen melihat 100 bunga mekar dan kupu-kupu abadi yang tidak jelas tersembunyi di antara bunga-bunga itu, dia berpikir dalam hati, menarik. Jika dia terus meraih cangkir anggur, pihak lain pasti akan menahannya. Xiao Chen mundur demi maju. Setelah dia menarik tangannya, dia diam-diam mengedarkan seni tempering tubuh naga ilahi. Cahaya biru yang mewakili ki vitalnya mengalir dan berkumpul di 5 jarinya. Dia menarik tangannya sepelan semut. Namun, sesaat setelah dia melakukannya, dia menyerang dengan kecepatan kilat. Wanita cantik itu segera menunjukkan kecemasan di wajahnya. Gerakan tangannya semakin cepat, tampak seperti kupu-kupu hantu yang berterbangan, asli dan palsu, sulit dibedakan. 100 bunga yang mekar menjadi semakin indah. Telapak tangan Xiao Chen dan wanita cantik itu menari-nari satu sama lain, tampak mempesona dan menggugah. Penonton, yang sebelumnya masih marah dengan Xiao Chen, tidak dapat menahan diri untuk bersorak sebelum kontes ini. Dari mana orang ini? Tidak kusangka dia bisa bertahan begitu lama di hadapan tangan 100 bunga. Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dia tampaknya memiliki garis keturunan ras naga. Hahaha, menarik, sangat menarik. Ini lebih menarik daripada melihat seseorang mencicipi anggur. Para penonton menjadi bersemangat, memfokuskan diri dan menonton dengan saksama. Banyak orang bahkan memperoleh sedikit pemahaman dari ini dan mulai menggunakan kedua tangan mereka untuk membuat perbandingan. Tangan 100 bunga, kelembutan di antara 100 bunga. Semakin lama ini berlanjut, semakin sulit bagi Xiao Chen untuk menghadapi tangan pihak lain. Ini membuatnya dalam posisi yang sulit. Namun, tidak semudah itu baginya untuk mengakui kekalahan. Aku harus bertaruh. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Tiba-tiba, dia menyerah untuk meraih cangkir anggur dan membalikkan tangannya untuk meraih. Dia mencabut tangan pihak lain dari antara 100 bunga dan memegangnya erat-erat, mencegahnya untuk melepaskan diri. Kemudian, dia dengan kuat memegang cangkir anggur dengan tangannya yang lain dengan kecepatan yang lebih cepat.
Fenomena misterius dari 100 bunga yang mekar menghilang, yang mengejutkan wanita cantik itu. Wajah cantiknya memerah karena malu. Kamu tidak tahu malu. Pemandangan cangkir anggur di tangan Xiao Chen membuat wanita cantik itu marah dan frustrasi. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka bersimpati padanya. Pria berpakaian putih ini bergerak tak terduga, bahkan berani menggoda seorang murid wangi surgawi. Kakak senior Chu. Ketika murid-murid wangi surgawi lainnya melihat Xiao Chen memegang wanita cantik itu, mereka langsung merasa cemas dan dengan cepat menyerang Xiao Chen. Pada saat itu, puluhan ribu bunga mekar, tampak sangat indah saat mereka menyerbu ke arah Xiao Chen dengan angin kencang. Xiao Chen dengan tenang menenun di antara mereka. Untaian vital ki berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke seluruh tubuhnya dan membentuk gumpalan energi berwarna biru berbentuk naga di tubuhnya. Saat seekor naga meraung, dia melepaskan pergelangan tangan wanita cantik itu. Kemudian, dia dengan lembut melakukan pukulan backhand, tampak seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya. Pukulan yang tampaknya biasa saja ini menyapu dengan 200 kekuatan kuali. Bang, 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 bunga-bunga itu hancur dan terbang kemana-mana. Xiao Chen menjatuhkan para murid wangi surgawi yang menyerangnya. Tepat ketika wanita cantik itu merasa marah dan hendak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, dia mendongak dan mendapati bahwa Xiao Chen telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada anggur yang enak. Sambil memegang cangkir anggur dengan 3 jari, dia perlahan dan lembut mengaduk anggur dalam irama tertentu. Saat wanita cantik itu mulai merasa bingung, bintik-bintik cahaya keemasan berkumpul di atas anggur, dan seekor gagak emas terbang keluar dan mengitari tempat itu, memperlihatkan wujud ilahinya. Seekor gagak emas, seekor gagak emas, cepat, lari, binatang suci gagak emas muncul. Kekaisaran gagak emas di wilayah timur terkenal. Semua orang tahu bahwa burung suci kekaisaran itu telah muncul. Sekarang, keberuntungan kekaisaran itu berkembang pesat, kebangkitannya tak terbendung. Kekuatan gagak emas sangat ganas, itu adalah burung suci yang mungkin hanya ada dalam legenda dan mitos. Kemunculan gagak emas yang tiba-tiba mengejutkan banyak pembudidaya di sini, menyebabkan mereka melarikan diri dan berhamburan. Setelah beberapa saat, gagak emas yang berputar-putar perlahan menghilang. Semua orang segera sadar dan menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Mereka semua langsung merasa malu. Memikirkan bahwa fenomena misterius anggur itu mengejutkan mereka dengan sangat menyedihkan. Sialan, orang ini membodohi kita. Banyak orang melotot marah pada Xiao Chen. Xiao Chen tidak peduli. Saat dia melihat anggur di cangkir, dia akhirnya memastikan bahwa ini memang api 1000 tahun yang diseduh Mo Chen. Wanita cantik itu menatap Xiao Chen dengan tidak percaya. Tepat saat keterkejutan menguasainya, sebuah proyeksi suara terdengar di telinganya. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan berkata, "Tuan muda, silakan lewat sini. Putri Suci mengundang Anda masuk." Xiao Chen mengangguk sedikit. Dia kebetulan ingin pergi dan bertanya di mana mereka memperoleh api 1000 tahun mereka. Xiao Chen menghabiskan anggur di cangkir sekaligus. Kemudian, dia memanggil telur besi dan berjalan ke kediaman. Sial, dia berhasil mencari tahu apa itu. Siapa orang desa yang memalukan itu? Ya ampun, dari mana kedua orang aneh ini berasal? Ini tidak adil. Mengapa saya tidak bisa memasuki kediaman? Saya juga ingin melihat Putri Suci Wangi Surgawi. Xiao Chen menyusuri koridor, melewati paviliun dan halaman sebelum pemandangan di hadapannya perlahan melebar. Area berumput hijau muncul di hadapannya. Banyak orang sudah duduk di rumput, tampak santai dan tidak terkekang. Xiao Chen melihat sekeliling dengan santai dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Mereka adalah keturunan klan bangsawan kuno atau bakat luar biasa sekte peringkat 7 di kapal benteng yang melewatinya sebelumnya di sungai. Di antara mereka adalah Ye Han dari Glacial Mountain Manor. Namun, yang paling menarik perhatian Xiao Chen adalah seorang pemuda dengan sitar. Pemuda itu mengenakan pakaian sulaman yang indah dengan rambut panjangnya yang terurai di belakangnya. Dia tampak luar biasa, dengan sebotol anggur di tangannya. Bagi orang ini untuk menonjol di antara kelompok pewaris sejati sekte peringkat 7 ini, dia jelas tidak sederhana. Namun, Xiao Chen hanya melirik orang ini sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke seorang wanita yang memegang seruling, yang berada di belakang area berumput.
Ketika tatapan Xiao Chen bertemu dengan wanita itu, dia merasa sedikit terkejut. Jadi, dia adalah putri suci wangi surgawi. Ketika Xiao Chen pertama kali memasuki Laut Desolate, orang ini memberinya pil obat. Tidak heran orang ini tampak diselimuti kabut yang membingungkan. Sementara dia berada di depannya, dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya ketika mereka saling memandang. Sementara Xiao Chen merasa terkejut, pihak lain merasa lebih terkejut lagi. Revolusi seribu rasa telah menembus jiwamu, namun kamu mampu menyelesaikannya. Ini benar-benar menakjubkan, kata Putri Suci Wangi Surgawi, merasa sangat terkejut. Kata-kata Putri Suci Wangi Surgawi segera menarik perhatian semua bakat luar biasa di area berumput. Revolusi seribu rasa terkenal di seluruh Laut Desolate. Semua orang bahkan lebih takut padanya daripada jiwa mereka dikonsumsi oleh seorang kultivator Dao Iblis. Aku hanya beruntung. Xiao Chen tidak terlalu terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia hanya bertanya, bolehkah aku bertanya kepada Putri Suci, di mana kamu mendapatkan api 1000 tahun ini? Merasa tercerahkan, Putri Suci Wangi Surgawi berkata, jadi, anggur ini disebut api 1000 tahun. Saya hanya berhasil memperolehnya secara kebetulan, tetapi saya tidak tahu siapa yang menyeduhnya. Itulah sebabnya saya berusaha keras untuk mencari tahu lebih banyak tentang anggur ini. Saya yakin anggur ini berasal dari daerah luar. Tuan muda tampaknya cukup mengenalnya. Daerah luar mengacu pada dunia di luar Central Great Realm, yang meliputi Grave Sea Cluster. Saat keduanya berbincang, beberapa orang mengamati Xiao Chen. Mereka merasa dia agak familiar dan mulai mengobrol satu sama lain. Xiao Chen berpikir keras. Mengingat hal ini, Mo Chen seharusnya sudah meninggalkan Kunlun Realm. Namun, dia belum mencapai Central Great Realm. Tidak mudah bagi orang-orang di wilayah luar untuk datang ke Central Great Realm. Xiao Chen telah berkelana selama 5 tahun, banyak menderita, untuk memasuki Central Great Realm. Jika Tuan Muda tahu lebih banyak, apakah Anda bersedia memberitahu saya? Saya ingin membawa anggur ini ke perjamuan wangi surgawi. Putri Suci Wangi Surgawi tampak sangat tulus tentang hal ini. Dia tampak sangat tertarik dengan api 1000 tahun ini. Demi menyelidiki asal-usul api 1000 tahun, dia bahkan melakukan perjalanan khusus ke kota bunga persik. Ini menunjukkan betapa banyak upaya yang dia lakukan untuk ini. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Merasa agak kecewa, dia menjawab dengan santai, saya tidak bisa dikatakan mengetahuinya dengan baik. Selamat tinggal. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa dia bisa mengetahui lokasi Mo Chen, tetapi sepertinya dia tidak bisa. Karena memang begitu, tidak perlu baginya untuk berlama-lama di sini. Putri Suci Wangi Surgawi merasa terkejut dengan keinginan Xiao Chen untuk pergi setelah beberapa patah kata. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda belum memberi tahu saya nama Anda. Xiao Chen. Jadi, ini Tuan Muda Xiao. Silakan duduk dulu. Jarang sekali kita bertemu lagi. Bagaimanapun, Anda juga memberi saya beberapa informasi tentang anggur ini. Saya harus berterima kasih dengan pantas. Putri Suci Wangi Surgawi mencoba membuat Xiao Chen tetap tinggal. Petik 2. Tuan Muda Xiao, tinggallah sebentar. Saya juga cukup penasaran tentang orang yang bisa membuat Senior Cui mengemudikan perahunya. Tuan muda berpakaian rapi yang memainkan sitar berkata kepada Xiao Chen setelah menghabiskan seteguk anggurnya dan meletakkan botolnya. Orang-orang yang melewati perahu Senior Cui sebelumnya tidak terlalu memperhatikan Xiao Chen saat itu. Sekarang tuan muda berpakaian rapi ini mengingatkan mereka langsung teringat Xiao Chen. Tidak heran mereka merasa dia tidak asing, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Setelah beberapa orang memintanya untuk tinggal, Xiao Chen akan terlalu kasar jika dia bersikeras pergi. Xiao Chen mengangguk dan mencari tempat untuk duduk bersama Iron Egg. Iron Egg merasa tidak nyaman. Orang-orang ini memiliki ekspresi aneh saat mereka menatapnya dan Xiao Chen. Mereka semua tampak bangga dan sombong. Meskipun mereka tidak mengatakannya, beberapa penghinaan dan penghinaan muncul di wajah mereka. Orang terlemah di sini adalah tokoh penguasa kesempurnaan awal. Adapun orang-orang seperti Ye Han dari Glacial Mountain Manor atau pemuda yang memainkan sitar, kultivasi mereka bahkan tak terduga. Xiao Chen mengajukan beberapa pertanyaan dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Setelah mengobrol santai sebentar,
yang lain mengerti bahwa dia bukan dari kota naga leluhur atau murid klan bangsawan, dan minat mereka segera berkurang secara signifikan. Namun, orang yang memainkan sitar tampaknya tidak keberatan. Dia mengobrol dengan Xiao Chen tentang banyak topik menarik. Saudara Wenren, maukah kamu memainkan lagu lain untuk kami? Benar, benar, benar. Duet dengan seruling putri suci akan lebih baik, seseorang memanggil dan segera mendapatkan persetujuan semua orang. Xiao Chen juga merasa penasaran. Dia ingin mendengar sitar orang ini. Tentu saja, dia juga ingat musik seruling putri suci wangi surgawi. Saat itu, musik itu terdengar surgawi. Pemuda dengan nama keluarga yang kompleks, yang memiliki sitar, menatap putri suci wangi surgawi dan bertanya, "Putri suci, apakah kamu bersedia?" Catatan TL, Wenren adalah nama keluarga dengan dua karakter, yang tidak umum bagi suku Han, kelompok etnis Tionghoa yang merupakan mayoritas di Tiongkok. Kebanyakan nama keluarga hanya memiliki satu karakter. Kurasa aku akan melewatkannya. Saudara Wenren belajar di bawah bimbingan Lord Zidersage dan menerima intisari dari warisannya. Musik seruling adik perempuan ini akan sulit dipadukan dengannya. Saudara Wenren, tolong tampilkan solo untuk kami. Putri suci wangi surgawi tidak setuju, malah menolak. Tentu saja, yang lain tidak berpikir bahwa keterampilan musik putri suci wangi surgawi lebih rendah dari saudara Wenren ini. Namun, putri suci wangi surgawi tidak pernah berduet dengan pria, mungkin untuk menghindari gosip. Pemuda dengan nama keluarga Wenren itu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. 10 jarinya bergerak dengan lincah, dan musik sitar langsung mengalir. Itu seperti sungai yang datang dari gunung suci, membawa perasaan menyegarkan dan berdenting tanpa henti. Semua orang tenggelam dalam alunan musik, melupakan apa yang sedang mereka lakukan dan tidak tahan untuk kembali ke kenyataan. Alunan musik sitar yang mengharukan dipadukan dengan keanggunan pemuda itu menghadirkan pemandangan yang menyenangkan bagi hati di kediaman ini, menggembirakan semua orang dan menggerakkan mereka. Ketika karya itu berakhir, semua orang perlahan kembali sadar. Setelah mereka membuka mata, mereka merasakan keinginan untuk melanjutkannya. Karya yang bagus. Kau layak menjadi murid brilian Tuan Zidersage. Keterampilan sitar saudara Wenren selalu membuka mata. Sungguh malang. Jika putri suci wangi surgawi menyamai ini dengan musik serulingnya, itu akan menjadi yang terbaik di laut yang sunyi. Pemuda dengan nama keluarga Wenren mendengarkan pujian ini dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan senyum tipis. Iron Egg bergumam, tidak begitu mengesankan. Tidak ada rasa sakit atau gatal, benar-benar lembut. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, seperti seorang gadis. Meskipun suara Iron Egg lembut, semua orang di sekitarnya adalah tokoh berdaulat. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Ekspresi pemuda dengan nama keluarga Wenren itu tidak berubah. Namun, tatapan aneh melintas di matanya. Jelas, dia merasa agak tidak senang di dalam hatinya. Kamu hanya orang desa, apa yang kamu tahu? Jika kamu tidak mengerti apapun, jangan bicara. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Xiao Chen, apakah kamu tidak akan mengatur temanmu? Kasar sekali. Jika kamu tidak mau mendengarkan, enyahlah. Jangan tinggal di sini. Kata-kata Iron Egg memicu kemarahan pada semua orang. Rentetan kritik perlahan beralih ke Xiao Chen. Sebenarnya, semua orang ini merasa tidak puas dengan Xiao Chen sejak lama. Mereka sebelumnya telah mencoba menilai api 1000 tahun. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Tiba-tiba, orang yang tidak diketahui asal-usulnya muncul dan menilai benda itu, berdiri di hadapan Putri Suci. Tentu saja, orang-orang ini merasa kesal. Sekarang kesempatan itu datang kepada mereka, mereka segera mengincar Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku tidak ahli dalam bermusik, aku sadar bahwa setiap karya akan menarik bagi orang yang berbeda. Setiap orang memiliki selera masing-masing. Meskipun tidak baik untuk mengungkapkan pendapat seseorang di hadapan semua orang seperti itu, tidak perlu mengkritik atau mencela seseorang karena hal itu. Telur besi juga agak tidak nyaman. Dia merasa bahwa orang-orang di sini hanya bersembunyi di balik topeng dan sudah merasa kesal. Dia berkata terus terang, "Kakak Xiao, ayo pergi." Berbicara dengan sekelompok orang ini melelahkan dan tak tertahankan. Tidak perlu menyanyikan pujian atas karya sitar.
Dasar orang desa, kau bisa melupakan pergi jika kau tidak meminta maaf kepada kakak Wenren. Tidak mungkin. Namun, yang lain tidak mau membiarkan ini berlalu begitu saja. Mereka bersikeras agar telur besi meminta maaf, bahkan ingin Xiao Chen juga meminta maaf. Hahaha, saya juga merasa bahwa musik sitar ini lembut dan halus, membosankan. Wenren Yu, apakah Anda ingin saya meminta maaf kepada Anda juga? Tepat pada saat ini, tawa keras dan tak terkekang terdengar. Pada suatu saat, seseorang telah muncul di atap paviliun tinggi di kediaman tersebut. Orang ini mengenakan jubah dengan pola api merah. Rambutnya tampak berantakan, dan dia mengeluarkan ki iblis yang luar biasa dari seluruh tubuhnya. Dia tampak tampan dan menunjukkan ketajaman di wajahnya, tampak pantang menyerah. Putra api darah, Pei Shaoxuan. Memang, dimanapun putri suci wangi surgawi muncul, orang ini akan ada di sana. Putra api darah adalah pewaris sejati terkuat dari Sekte Api Darah, salah satu dari 6 sekte besar Dao Iblis. Dia bisa dianggap elit di antara bakat luar biasa Dao Iblis. Orang ini sombong dan pantang menyerah, tetapi dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Meskipun Xiao Chen belum lama berada di Laut Desolate, dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Haha, mengapa aku tidak datang? Aku di sini untuk istriku. Putra suci surga yang mendalam, Wenren Yu, apakah kamu tidak malu? Demi mengejar istriku, kamu menyerahkan segalanya untuk mempelajari Dao musik. Kamu hanya mempelajarinya setengah jalan sebelum kamu diusir. Kemudian, kamu menempel pada istriku seperti anjing kudisan. Siapa di Laut Desolate yang tidak tahu apa niatmu? Hanya kalian yang akan datang dan menjilati sepatu botnya yang bau. Aku yang hebat ini tidak peduli padamu. Setelah putra api darah, Pei Shaoxuan, tertawa keras, dia melihat putri suci wangi surgawi dan berkata, istriku, jangan takut. Aku akan membantumu mengusir lalat-lalat ini. Pei Shaoxuan hanya bertingkah seperti orang gila, menyerang dengan tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah, dan gumpalan api merah yang tak terhitung jumlahnya membentuk banyak jimat yang menutupi langit dan matahari. Kemudian, mereka turun dengan angin kencang, tampak seperti badai. Itu adalah jimat iblis api. Cepat, pergi. Ketika Xiao Chen melihat jimat darah menutupi langit, dia berpikir keras, jimat-jimat ini sangat sulit ditahan. Mereka akan terbakar di dalam tubuh setelah menyerang seseorang, membakar darah seseorang dan terus terbakar sampai mereka membakar jiwa. Bagi seorang kultivator biasa untuk melepaskan satu jimat darah seperti itu sudah akan menakutkan, dan akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun, ketika Pei Shaoxuan ini menyerang, dia menutupi langit dengan jimat darah, menimbulkan rasa takut pada semua orang. Wenren Yu mendengus dingin dan dengan cepat memetik senar sitar dengan kedua tangan. Gelombang suara berubah menjadi panah 7 warna yang menghancurkan jimat darah yang mengerikan itu. Meski begitu, banyak jimat darah terus jatuh ke tanah. Putri suci wangi surgawi mendesah pelan dan bertindak. Musik seruling bergema, terdengar seperti suara alam. Kemudian, perlahan menyatu dengan lingkungan sekitar. Ruang beriak seperti air, dan banyak jimat darah berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang. Kontras itu memperjelas Dao musik siapa yang lebih unggul. Tuan Muda Pei, ini adalah kediaman wangi surgawi. Yang ada di sini adalah tamu kita. Tolong jangan kasar. Suara putri suci wangi surgawi tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Nada suaranya terdengar tenang dan tenteram. Pei Shaoxuan menarik tangannya sebelum tersenyum. Istriku, aku membantumu mengusir lalat dan tidak bersikap kasar. Kalian semua terus menatap istriku, apakah kalian semua ingin mati? Nada bicara Pei Shaoxuan tiba-tiba berubah di tengah jalan, dan dia menarik senyumnya, melotot dengan ganas dan jahat ke arah Wenren Yu dan yang lainnya. Wenren Yu berkata dengan acuh tak acuh, Pei Shaoxuan, jika kamu ingin mengamuk, pergilah dan lakukanlah. Jangan terlalu berani di kediaman putri suci. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, haha, demi mengejar istriku, kau benar-benar mempermalukan tanah suci surga yang mendalam. Hari ini, aku akan benar-benar mempermalukanmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan melanjutkan aksinya. Boom! Pei Shaoxuan berteriak perang, dan api merah tak terbatas menyala, menutupi separuh langit.
Api itu bergerak seperti gelombang yang melonjak, memberi tekanan besar pada semua orang. Ki iblis Pei Shaoxuan membumbung tinggi, membuat api merah melonjak lebih ganas dan menimbulkan rasa takut pada orang lain. Ekspresi orang-orang di bawah berubah. Pei Shaoxuan ini memang orang gila. Wosh! Tiba-tiba, seseorang muncul di tengah nyala api merah. Dia mengulurkan tangan dan mengumpulkan nyala api merah yang memenuhi langit ke tangannya. Dengan jentikan tangannya, dia muncul seterang matahari dan bulan, muncul di hadapan semua orang. Fenomena misterius yang menakutkan itu langsung lenyap. Mata Xiao Chen berbinar. Orang yang bergerak adalah Cui pemabuk, yang mengantarnya sebelumnya. Putra Api Darah, penguasa kota mengeluarkan perintah. Putri Suci adalah tamu terhormatnya. Jika kau terus mengacau, aku hanya bisa menangkapmu dan melemparkanmu ke tembok bunga persik untuk memberi makan ikan. Ketakutan melintas di mata Pei Shaoxuan. Namun, dia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Orang tua ini kejam, aku tidak bisa memahami ekspresinya. Tidak disangka dia tidak segera melepaskan api itu kembali padaku. Setelah beberapa saat, Pei Shaoxuan memperlihatkan senyum tipis saat dia berkata, "Senior bercanda. Aku hanya lewat dan tidak berpikir untuk membuat masalah di sini." Kau tahu seperti apa temperamenku. Jika lain kali, aku tidak akan repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Senior Cui mendengus dingin. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Putri Suci Wangi Surgawi dan berkata, "Putri Suci, apakah orang ini mengejutkanmu? Jika ya, aku bisa mengusirnya sekarang." "Tidak apa-apa. Dia bisa tinggal di sini jika dia mau selama dia tidak bertindak kurang ajar dan menyerang orang lain." Senior Cui tidak membahas topik itu. Dia melihat api merah di telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan menyimpan api darah ini untukmu terlebih dahulu. Aku akan mengembalikannya saat kau meninggalkan kota." Pei Shaoxuan melambaikan tangannya dan berkata, "Hehe, ambillah. Jika Senior Cui dapat membantuku menyempurnakannya lebih lanjut, aku akan sangat berterima kasih." Senior Cui mengabaikan Pei Shaoxuan dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula. Telur besi bergumam, ternyata paman sangat kuat. Di atap, Pei Shaoxuan tidak menunjukkan perhatian apapun. Dia tertawa terbahak-bahak saat mendarat di tanah. Pei Shaoxuan mendarat di samping telur besi dan menepuk bahu telur besi. "Adik kecil, seleramu cukup bagus. Aku akan duduk di sampingmu. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, lanjutkan. Anggap saja aku tidak ada di sini. Apa yang kalian bicarakan tadi?" Pei Shaoxuan duduk tanpa ragu. Namun, hal ini membuat yang lain tidak nyaman. Tidak ada yang menjawab, tetapi telur besi mengingatnya. Dia berkata, "Mereka mencoba membuat kakak Xiao meminta maaf sebelumnya, mengatakan bahwa aku telah mempermalukan Putra Suci dan bahwa kakak Xiao gagal mendisiplinkanku." Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, "Kalian hanya tahu bagaimana memandang rendah orang lain. Kalian lihat bahwa saudara Xiao ini bukan dari sekte atau golongan manapun, jadi kalian pikir dia mudah diganggu. Haha, aku heran apakah kalian berani membuatnya meminta maaf jika kalian tahu bahwa saudara Xiao ini adalah orang kejam yang telah mencabut benteng sekte pembantaian surgawi." Apa? Saat Pei Shaoxuan mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke Xiao Chen. "Jadi, itu kamu. Baru-baru ini, Sekte Dao Benar dan Sekte Dao Iblis telah bentrok lebih dari 100 kali di Laut Desolate. Ternyata itu semua karena naga berdarah campuran yang bahkan bukan tokoh berdaulat. Dia benar-benar berani." Pencabutan benteng Sekte Pembantaian Surgawi telah memicu reaksi berantai di dekat kota Bunga Persik. Sekte Pembantaian Surgawi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Maka, demi melampiaskan amarahnya, ia membalas dendam pada semua Sekte Dao Benar di sekitarnya. Keseimbangan yang sangat rapuh antara Sekte Dao Benar dan Sekte Dao Iblis runtuh. Berbagai faksi utama bergerak, menimbulkan kerugian yang sangat besar di kedua belah pihak. Masalah ini telah menyebar kemana-mana. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa penyebabnya adalah orang ini yang bahkan bukan tokoh berdaulat? Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, meskipun ia merasa terkejut di dalam hatinya. Sekarang, ia akhirnya mengerti mengapa sang berkata bahwa ia akan mencari tahu masalah apa yang telah ia hadapi ketika ia tiba di kota Bunga Persik.
Pei Shaoxuan berhenti sejenak untuk melihat Xiao Chen. Ia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, apakah kau tahu mengapa putra suci surga yang mendalam datang ke sini? Selain mengejar kecantikan istriku, ia juga di sini untuk menengahi badai antara sekte benar dan sekte iblis. Segera, Wang Yun, master muda sekte pembantaian surgawi, akan bergegas juga. Hati Xiao Chen hancur. Tanpa diduga, ada masalah seperti itu. Wenren Yu menyingkirkan sitarnya, dan tatapan aneh melintas di matanya. Beralih ke Xiao Chen, dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda benar-benar menghancurkan 80 benteng sekte pembantaian surgawi? Mengingat pertanyaan Wenren Yu, sepertinya kata-kata Pei Shaoxuan kurang lebih akurat. Xiao Chen mengangguk dan menjawab dengan santai, itu benar. Akulah yang membasmi benteng sekte pembantaian surgawi. Apakah putra suci Wenren punya saran? Dasar kau bajingan, tahukah kau bahwa kau telah menyebabkan masalah besar bagi kami? Apa kau pikir sembarang orang dapat menyentuh golongan Dao Iblis? Kau bukan apa-apa di Laut Desolate. Bukan tugasmu untuk menjadi pahlawan. Jika golongan Dao Iblis dapat disingkirkan dengan mudah, mereka pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Betapa bodohnya. Kali ini, sekte api-api milikku telah menghancurkan 10 benteng pertahanan. Lebih dari 100 orang tewas. Sekte awan air milik kami juga dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Cabang yang telah kami kembangkan selama lebih dari 100 tahun hampir hancur. Gerbang langit merah milik kami bahkan lebih menderita. Salah satu tetua cabang kami tumbang. Sebelum Wenren Yu dapat mengatakan apapun, sekelompok pewaris sejati sekte peringkat 7 dan murid klan bangsawan kuno melotot ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tertawa mengejek, jadi, kau menyalahkanku. Jika kami tidak menyalahkanmu, siapa yang bisa kami salahkan? Jika bukan karenamu, bagaimana badai sebesar itu bisa muncul? Seseorang terus berdebat, tidak mau membiarkan ini berlalu. Putri Suci Wangi Surgawi berkata dengan lembut, sepertinya semua orang telah melupakan tujuan mereka datang ke sini. Saya ingin berbicara dengan Xiao Chen sendirian. Bisakah semua orang kembali dulu? Nada bicara Putri Suci Wangi Surgawi sudah mengandung sedikit ketidaksenangan. Yang lain juga merasa bahwa membuat masalah di kediaman Putri Suci Wangi Surgawi agak berlebihan. Semua orang dengan cepat meminta maaf sebelum pergi. Ketika Pei Shaoxuan muncul, pertemuan ini seharusnya sudah berakhir. Sekarang setelah Xiao Chen mengungkap identitasnya, mereka tidak perlu tinggal. Sebelum Yehan dari Glacial Mountain Manor pergi, dia melirik Xiao Chen dan tersenyum tipis. Kemudian, dia mengirim proyeksi suara, Tuan Muda Xiao, jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke kediaman Glacial Mountain Manor untuk menemui saya. Saya punya beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Muda Xiao. Sebelum Xiao Chen bisa menjawab, Yehan pergi bersama yang lain. Saat Wenren Yu pergi, dia menatap Xiao Chen dan berkata, jika saudara Xiao ingin menyelesaikan beberapa konflik masa lalu dengan faksi-faksi Dao Iblis, kamu bisa menghubungiku. Aku punya pengaruh dalam masalah ini. Namun, Pei Shaoxuan tersenyum dingin di samping dan berkata, sebaiknya kamu cari aku saja daripada dia. Kata-katanya tidak ada artinya. Wenren Yu pergi sambil tersenyum, mengabaikan Pei Shaoxuan dan berpura-pura bahwa Pei Shaoxuan sama sekali tidak ada. Apakah kamu tidak pergi? Jika kamu masih tidak pergi, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau, tanya Putri Suci Wangi Surgawi, memberi Pei Shaoxuan senyuman yang penuh dengan makna tersembunyi. Pei Shaoxuan tersenyum canggung. Istriku, kau benar-benar tahu cara bercanda. Suamiku akan pergi lebih dulu. Saat tidak ada orang lain di sekitar, kita akan mengobrol dengan riang. Sebelum pergi, Pei Shaoxuan menatap Xiao Chen dan berkata, menurutku kau menyenangkan dipandang. Jika Wang Yun dari Sekte Pembantaian Surgawi datang mencarimu, sebutkan saja namaku. Itu pasti lebih berguna daripada nama Wenren Yu. Setelah tempat itu kosong, kediaman Wangi Surgawi yang berisik dan ramai menjadi sunyi. Ketika Xiao Chen mendongak, dia menyadari bahwa langit telah berubah gelap pada suatu saat. Putri Suci, mengapa kau meminta untuk berbicara denganku sendirian? Sekarang, hanya Xiao Chen dan Putri Suci Wangi Surgawi yang tersisa di area berumput. Seseorang telah membawa telur besi ke kediaman untuk beristirahat. Xiao Chen tidak dapat memahami mengapa Putri Suci Wangi Surgawi ingin bertemu dengannya sendirian.
Putri Suci Wangi Surgawi memandang Xiao Chen dan berkata, "Aku ingin bertanya apakah kau bertemu dengan seseorang di Laut Desolate?" "Siapa?" Xiao Chen telah bertemu dengan beberapa orang di Laut Desolate. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, itu tetap saja jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan ini agak sulit dijawab. Qin Zuolin. Xiao Chen merasa tercengang. Ketika pertama kali tiba di Laut Desolate, dia memang pernah bertemu orang ini sekali. Namun, pertemuan mereka adalah suatu kebetulan. Lebih jauh lagi, masalah ini belum diungkapkan kepada orang lain seharusnya tidak tahu tentang ini. Kecuali, Putri Suci Wangi Surgawi tersenyum dan menambahkan, "Kalau begitu, aku yakin. Setengah bulan yang lalu, aku mengirim seseorang untuk mencarinya, untuk meminta bantuannya. Namun, dia menolak. Dia berkata bahwa dia tidak berutang budi kepada siapapun, selain dirimu, dan dia tidak berkewajiban untuk membantu. Ini benar-benar kebetulan. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Chen yang dia sebutkan adalah orang yang terkena revolusi 1000 rasa yang kutemui saat itu. Yang lebih mengejutkan adalah aku bertemu denganmu di kota Bunga Persik." Memang, Xiao Chen menebaknya. Kecuali Qin Zuolin menyebutkannya, tidak ada orang lain yang akan tahu tentang pertemuan mereka. Namun, siapa sebenarnya Qin Zuolin ini? Tidak disangka bahwa dia bahkan tidak menunjukkan muka kepada Putri Suci Wangi Surgawi. Bagaimanapun, Tanah Suci Wangi Surgawi memiliki posisi transenden dan sangat terkenal. Akan sangat bermanfaat untuk menerima undangan dari Putri Suci Wangi Surgawi dan menjalin hubungan dengan Tanah Suci Wangi Surgawi. Xiao Chen mengabaikan pertanyaan tentang identitas Qin Zuolin untuk saat ini. Dia menatap Putri Suci Wangi Surgawi dan bertanya, "Jadi?" Putri Suci Wangi Surgawi berkata, "Ada sesuatu yang perlu Qin Zuolin bantu. Selain itu, ini mendesak. Kalau dia tidak membantu, akan sulit bagiku untuk berhasil. Kebetulan, dia berutang budi padamu. Aku ingin kau membantuku meyakinkannya." Pada akhirnya, setelah semuanya, Putri Suci Wangi Surgawi ingin meminta Xiao Chen untuk meyakinkan Qin Zuolin. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Kita berdua hanya pernah bertemu sekali sebelumnya. Aku tidak yakin bisa meyakinkannya." "Tidak apa-apa, selama kau bersedia membantu, aku akan mengirimkan kabar." Ketika Putri Suci Wangi Surgawi melihat bahwa Xiao Chen mudah diajak bicara, dia merasa senang. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Karena Putri Suci berkata bahwa ini mendesak, aku bisa mencobanya. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan setuju." Putri Suci Wangi Surgawi menunjukkan ekspresi gembira atas persetujuan langsung Xiao Chen. Senyum di wajahnya tampak seperti akan meniup kabut. Ketika dia melihat, rasanya seperti angin musim semi bertiup, membuat matanya bersinar. Sayangnya, kabut itu tidak pernah hilang. Xiao Chen masih tidak bisa melihat dengan jelas penampilan pihak lain. "Kalau begitu, aku akan pergi dulu." Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan dan bersiap untuk pergi. Putri Suci Wangi Surgawi yang sedikit tertegun dan terkejut kemudian berkata, "Tuan Muda Xiao, apakah Anda tidak bersedia mengobrol sedikit lebih lama dengan saya? Ini tampaknya terjadi sebelumnya dan sekarang juga. Anda selalu berusaha untuk bergegas pergi. Anda membantu saya mengidentifikasi api 1000 tahun, hanya dengan itu, saya seharusnya sudah berterima kasih kepada Anda. Sekarang karena Anda memberi saya bantuan yang luar biasa, terlebih lagi saya harus mengungkapkan rasa terima kasih saya." Xiao Chen tersenyum dan membalas, "Itu semua hanya bantuan kecil, tidak perlu memberiku hadiah besar. Ketika kita pertama kali bertemu, ketika kita tidak saling mengenal, Putri Suci memberiku penawar untuk menekan revolusi 1000 rasa. Apa yang kulakukan sekarang tidak layak disebut di samping itu." Putri Suci Wangi Surgawi melihat bahwa Xiao Chen bersikap hati-hati dan tenang, tidak menunjukkan niat untuk berdiri di atas upacara. Karena itu, dia tidak melanjutkan masalah itu. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Xiao dan temanmu baru di kota Bunga Persik. Aku yakin kamu belum menemukan tempat menginap. Jika kamu tidak menghindarinya, bagaimana kalau kamu tinggal di kediaman Wangi Surgawi?" Itu benar. Xiao Chen memikirkan hal ini sejenak. Begitu dia pergi, akan ada aliran masalah yang tak ada habisnya. Tinggal di kediaman Wangi Surgawi memang akan jauh lebih nyaman. Kalau begitu, terima kasih banyak atas undangan Putri Suci.
Setelah Xiao Chen berbalik dan pergi, beberapa murid wangi surgawi muncul. Mereka mengerutkan kening dan berkata, "Nona muda, apakah kita benar-benar akan membiarkan Tuan Muda Xiao tinggal?" Kediaman wangi surgawi tidak pernah ditinggali laki-laki sebelumnya. Tidak akan baik jika ini menyebar. Putri suci wangi surgawi menjawab dengan lembut, "Apa yang buruk tentang itu? Orang yang tidak bersalah akan terbukti tidak bersalah bahkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk membuktikannya. Chu Xiang, buatlah pengaturannya." Aku, murid bernama Chu Xiang adalah orang yang menggunakan tangan 100 bunga untuk mencoba menghentikan Xiao Chen sebelumnya dan akhirnya pergelangan tangannya dicengkeram olehnya. Kata-kata Putri Suci agak mengejutkan Chu Xiang. Begitu dia pulih akalnya, dia mengangguk dan setuju. Setelah melakukan beberapa persiapan, Chu Xiang pergi mencari Xiao Chen dan telur besi, yang sedang beristirahat di gazebo, untuk membawa mereka ke tempat tinggal mereka. Chu Xiang menatap Xiao Chen dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Xiao, tempat tinggal Anda sudah siap. Silakan, ikut saya." Xiao Chen mengenali wanita ini. Dia meminta maaf dengan tulus, "Maaf atas pelanggaran Anda sebelumnya. Saya harap Nona Chu tidak keberatan." Dengan senyum santai, Chu Xiang menjawab, "Tidak apa-apa. Kultivasi Tuan Muda Xiao tidak tinggi, tetapi Chu Xiang kagum dengan kekuatan Anda. Guru saya secara pribadi mengajari saya esensi dari tangan 100 bunga. Tanpa diduga, Tuan Muda Xiao masih berhasil mematahkannya. Jika Anda punya waktu di masa mendatang, kita harus bertukar pikiran dengan baik." Chu Xiang adalah wanita yang baik. Temperamen dan kemurahan hatinya cukup bagus. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum. "Saya akan dengan senang hati melakukannya." Keduanya mengobrol sambil berjalan melewati tempat tinggal, membahas berbagai pemahaman mereka tentang martial Dao. Percakapan ini sangat membuka mata bagi Xiao Chen. Chu Xiang menjalani kehidupan sebagai murid Tanah Suci. Banyak dari pemahaman dan pendapatnya sangat bermanfaat bagi Xiao Chen. Di tengah perjalanan menuju tempat tinggalnya, Xiao Chen melihat sepasang orang, satu tua dan satu muda, pergi dengan kecewa. Pria tua itu tampak bersemangat dan menunjukkan aura yang tegas, memancarkan aura seorang Grandmaster. Pemuda itu tampak tampan dan mengesankan serta memiliki aura bangsawan. Garis keturunan ras naga di tubuh Xiao Chen tampak melonjak samar-samar, tampaknya gelisah saat melihat pemuda itu. Dia merasakan dorongan untuk bersaing dengan pemuda itu. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran, siapakah mereka berdua? Chu Xiang melihat dan berkata, "Itu adalah Xia Hu, putra mahkota kekaisaran singa pemburu. Yang di sampingnya adalah Tuan Besar Yuan Fei. Mereka seharusnya mendengar berita itu dan datang untuk menilai api 1000 tahun. Namun, Tuan Muda Xiao sudah menilainya, jadi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan." Tidak heran mereka pergi dengan kecewa. "Tunggu, Tuan Besar Yuan Fei." Xiao Chen tiba-tiba teringat. Bukankah guru besar Yuan Fei ini adalah orang yang mengalahkan kakek tujuh dengan cara yang memalukan, menyebabkan kakek tujuh memutuskan untuk tidak kembali ke kota bunga persik selama 30 tahun ini? "Nona Chu, sudah lama sekali." Ketika Xia Hu melihat Chu Xiang dari jauh, kekecewaan di wajahnya langsung menghilang. Dia berjalan dengan gembira. Melihat pihak lain bersikap begitu hangat, Chu Xiang berkata dengan agak menahan diri, "Tuan Muda Xia Hu, saya harap Anda baik-baik saja." Xia Hu tersenyum dan berkata, "Mungkin sudah 1 tahun sejak kita berpisah di kota Desolate. Tuan Besar, berikan Nona Chu sebotol anggur bunga roh berusia 1000 tahun yang selama ini aku simpan. Hanya hadiah kecil, tolong jangan berdiri di atas upacara." Tuan Besar Yuan Fei, yang berada di belakang Xia Hu, tersenyum tipis dan mengeluarkan sebotol. Xia Hu menerima botol itu dan berkata, "Anggur bunga roh ini tidak hanya rasanya enak tetapi juga dapat mempercantik wanita. Yang terpenting, ini juga dapat meningkatkan kemampuan kultivasi dan pemahaman seseorang." Xia Hu merasa sangat percaya diri dengan hadiahnya. Namun, Chu Xiang menolak, "Tuan Muda Xia Hu terlalu sopan. Anggur yang sangat baik seperti itu terlalu berharga. Tuan Muda Xia Hu, silakan simpan sendiri." Xia Hu tidak menyangka akan ditolak. Dia melangkah maju dan mencoba mendorong anggur bunga roh berusia 1000 tahun ini ke Chu Xiang. "Jika kamu menolaknya, itu berarti kamu tidak menghormatiku, Xia Hu. Jika Nona Chu terus menolak, maka tidak ada gunanya menyimpannya.
Aku mungkin sebaiknya membuangnya saja. Chu Xiang merasa canggung, merasa sulit untuk menerima dan menolak. Tepat saat Chu Xiang merasa bimbang, sebuah tangan tiba-tiba melesat maju dan meraih sebotol anggur bunga roh berusia 1000 tahun. Tuan Muda Xiaohu, karena Nona Chu tidak menginginkannya, membuangnya adalah pemborosan. Aku akan membantumu meminumnya. Xiao Chen memegang botol anggur dan meminum semua anggur sekaligus, sambil mengeluarkan suara menelan. Tubuh Xiao Chen langsung terasa kering dan panas. Baik energi esensi sejati energi spiritual dan energi esensi sejati ki iblis di inti primalnya melonjak secara bersamaan. Energi esensi sejati Xiao Chen segera menjadi lebih padat, kejutan yang menyenangkan. Dia agak enggan menghabiskan tetes terakhir. Kemudian, dia mengocok botol untuk memastikan tidak ada yang tersisa. Setelah dia menyeka mulutnya, dia mengembalikan botol anggur itu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ini memang anggur yang enak. Ini benar-benar sesuai dengan anggur bunga roh berusia 1000 tahun. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Xiaohu atas niat baik Anda. Tindakan ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Ini mengejutkan Chu Xiang dan Xiaohu. Melihat Xiao Chen menyeka mulutnya dan mengembalikan botol kosong ke Xiaohu, Chu Xiang menutup mulutnya saat dia tertawa tanpa sadar. Namun, Xiaohu menjadi marah karena malu. Saat dia menilai Xiao Chen, dia bertanya, siapa kamu? Beraninya kamu dengan santai minum anggurku. Apakah kamu ingin mati? Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Ada banyak orang di dunia yang ingin aku mati. Menambahkanmu tidak akan membuat perbedaan. Aku bahkan tidak takut pada putra mahkota Dewa Naga. Jadi bagaimana jika aku minum sebotol anggurmu? Kamu mencari kematian. Melihat Xiao Chen, seorang venerate suci, berani bersikap seperti itu, Xiaohu yang geram segera melemparkan serangan telapak tangan kepadanya. Xiaohu menyerang dengan tiba-tiba karena marah. Auranya langsung meledak keluar dari tubuhnya, dan aura mengerikan dari Great Desolate Aeon Hound Lion menekan ke arah Xiao Chen. Catatan TL, singa pemburu dibaca sebagai suani dalam bahasa Mandarin. Itu seperti persilangan antara singa dan naga. Kuil-kuil Tiongkok biasanya memiliki dua patung mereka, satu jantan dan satu betina, di sisi pintu masuk untuk berfungsi sebagai penjaga. Mereka juga dikenal sebagai anjing fu, singa pelindung, atau singa kuil. Xiao Chen tidak bisa lagi menekan garis keturunan naga ilahinya. Dia segera beraksi, menggabungkan energi esensi sejati dan ki vitalnya saat dia membalas. Bang! Kedua tangan itu beradu, menghasilkan suara keras. Karena Xiao Chen memiliki tubuh ilahi yang diperolehnya, dia tidak bergeming sama sekali. Xiaohu sangat menderita karena meremehkan energi Xiao Chen. Benturan ini membuatnya terlempar mundur 100 meter. Organ-organ dalamnya bergejolak tak tertahankan. Xiaohu, ini kediaman wangi surgawi. Beraninya kau bersikap kurang ajar. Teriak Chu Xiang dingin saat ia berdiri di depan Xiao Chen saat ia melihat Xiaohu benar-benar berani menyerang. Untungnya, Xiao Chen tidak terluka. Kalau tidak, jika Putri Suci menyalahkannya, ia akan gagal dalam tugasnya. Pada saat ini, aura lembut dan menawan Chu Xiang menghilang. Auranya berubah tajam, tak seorang pun berani meremehkannya. Xiaohu, yang berencana untuk terus menyerang, dengan cepat menarik kembali auranya yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, aku tidak akan berani bersikap kurang ajar di kediaman wangi surgawi. Xiaohu menatap Xiao Chen dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Setelah melihat pihak lain pergi, Chu Xiang menghela napas lega dan berbalik untuk memeriksa Xiao Chen. Chu Xiang melihat Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh. Pipinya menggembung seperti ia berusaha menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Dia tampak seperti ini sangat tak tertahankan. Terkejut, dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti saya. Gul, Xiao Chen pulih seperti biasa. Dia tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi padaku? Aku terlalu enggan untuk memuntahkan anggur bunga roh berusia 1000 tahun. Chu Xiang menghela napas lega. Kemudian, ekspresi terkejut Xiaohu ketika Xiao Chen meminum anggur bunga roh berusia 1000 tahun muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan tawa lagi.